Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Fania dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 15022230019. Jadi di sini kita akan membahas tentang komunikasi massa. Apa sih komunikasi massa itu? Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa atau media cetak dan elektronik. Artinya sebuah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari saluran teknologi-teknologi modern. Berikutnya ada karakteristik komunikasi massa. Karakteristik komunikasi massa terbagi dalam 8 bagian, yaitu yang pertama ada komunikator terlembaga dan terencana. Dalam komunikasi massa, komunikator bergerak dalam organisasi yang kompleks, namun bersifat melembaga. Nah, lembaga penyampaian pesan komunikasi massa ini melalui media massa seperti televisi, surat kabar, radio, dan internet. Yang kedua, ada pesan bersifat umum. Dalam proses komunikasi massa, pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator itu ditujukan kepada khalayak luas atau semua orang, bukan hanya sekelompok orang saja. Jadi, proses komunikasi massa bersifat terbuka, dikarenakan komunikan tersebar di berbagai tempat. Pesan beritanya pula mengandung unsur fakta yang bersifat penting dan menarik untuk semua kalangan masyarakat, bukan hanya sekelompok orang. Yang ketiga ada komunikan anonim dan heterogen. Komunikan atau penerima informasi dalam komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. Hal ini dikarenakan komunikasi massa menyampaikan pesan secara umum pada seluruh masyarakat yang tidak saling mengenal antara satu sama lain, tanpa membedakan suku, ras, agama, serta memiliki beragam karakter psikologi, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, adat budaya maupun strata sosial yang berbeda-beda. Yang keempat ada pesan serempak. Keserempakan media massa itu sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. Yang kelima ada mengutamakan isi ketimbang hubungan. Jadi komunikasi massa selalu terdapat adanya propaganda alias sering mengundang kontroversial yang timbul dari masyarakat. Namun hal itu dapat diantisipasi oleh kaidah atau kebijakan-kebijakan yang ada dalam media massa. Yang keenam ada bersifat satu arah. Artinya terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan secara langsung, tapi komunikator dan komunikan tidak saling bertemu dan komunikan tidak dapat merespon secara langsung. Di sini komunikator yang mengendalikan komunikasinya. Yang ketujuh ada stimulasi alat indera. Seperti halnya pada media massa melalui surat kabar seperti koran atau majalah, yaitu hanya menggunakan indera penglihatan mata. Untuk media melalui radio menggunakan pendengaran yaitu telinga, karena berupa audio, sedangkan pada media televisi komunikan menerima pesan dengan dua indera yaitu penglihatan dan pendengaran, yaitu mata dan telinga karena bersifat auditif dan visual. Dan yang ke-8 ada umpan balik tertunda. Seorang komunikator dalam proses komunikasi massa ini memang tidak dapat menyampaikan belasan pesan atau umpan balik ke komunikatornya. Namun, hal ini dapat dilakukan bukan secara langsung, tapi dilakukan secara bertahap, yaitu melalui prosedural yang ada dan sudah diterapkan oleh media yang ia terima. Berikutnya ada fungsi komunikasi massa. A. Surveillance, menunjukkan pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik di luar maupun di dalam. B. Correlation, meliputi fungsi interpretasi dan analisis informasi tentang lingkungan. C. Socialization, menunjukkan pada fungsi mengkomunikasikan informasi, nilai, dan norma sosial dari satu generasi ke generasi lain atau dari anggota masyarakat kepada pendatang baru atau disebut juga fungsi pendidikan. D. Entertainment, menunjuk pada kegiatan komunikatif yang dimaksudkan untuk memberikan hiburan tanpa mengharap efek tertentu. Berikutnya ada karakteristik isi pesan media massa. Jadi setiap model komunikasi mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, karakteristik isi pesan media massa terbagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama ada novelty atau sesuatu yang baru. Suatu berita akan menarik khalayak jika merupakan hal-hal yang baru. Baru bukan berarti selalu baru terjadi, melainkan sesuatu yang belum diketahui khalayak
untuk pertama kalinya mengetahui adanya fakta baru. Karena pada dasarnya, khalayak selalu ingin mengetahui tentang suatu informasi atau peristiwa secepat mungkin. Jadi jangan sampai kelewatan atau terlambat dalam memberikannya, karena mereka akan mencari dari sumber lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada proximity, kedekatan atau jarak. Artinya, kedekatan atau jarak terjadinya suatu peristiwa dengan tempat dipublikasikannya peristiwa itu mempunyai arti penting. Jadi kedekatan di sini bisa berarti kedekatan secara psikologis atau fisik. Dekat secara fisik adalah peristiwa yang terjadi di wilayah lain. Misalnya peristiwa kecelakaan pesawat atau kereta api yang menelan korban jiwa yang terjadi di Indonesia dengan di luar negeri tentu akan lebih menarik yang terjadi di dalam negeri. Sedangkan kedekatan secara psikologis menjadi daya tarik khalayak karena adanya pertalian etnis agama yang sama antara khalayak dan objek berita. Yang ketiga ada popularitas, di mana peliputan tentang tokoh, organisasi, tempat, dan waktu yang penting dan terkenal selalu menarik perhatian khalayak. Jadi semakin populer seseorang, maka ia selalu menjadi bahan cerita yang menarik. Apapun yang ia lakukan oleh bintang film, penyanyi, presiden, menteri, wakil rakyat, atlet, semuanya yang menarik untuk diberitakan, baik yang berkaitan dengan profesinya maupun urusan pribadi. Yang keempat ada pertentangan atau konflik. Hal-hal yang mengungkapkan pertentangan selalu menjadi bahan berita, seperti peristiwa perang, pemilu, konflik perorangan, konflik antar organisasi, dan lain-lain. Konflik memiliki nilai berita yang tinggi karena konflik selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia dan berita merupakan peristiwa tentang kehidupan yang perlu menjadi perhatian dalam meliput tentang konflik. Seorang wartawan tidak boleh memihak atau berat sebelah dengan pihak lain. Ia tetap harus memberitakan secara objektif dan netral. Yang kelima ada komedi atau humor. Jadi acara-acara yang menjadi bahan perhatian para khalayak adalah hal-hal yang menghilangkan kejenuhan. Setelah beraktivitas seharian, khalayak pastinya sangat lelah kan, dan membutuhkan hiburan untuk pikiran yang jenuh. Yang keenam ada seks dan keindahan. Kedua unsur di atas sifatnya universal dan menarik perhatian khalayak. Tidak heran jika media massa baik cetak maupun elektronik selalu menyelipkan sesuatu yang mengandung unsur seks dan keindahan tersebut. Seperti perihal cerita-cerita romantik, artis atau aktor seksi yang berpenampilan menarik selalu menjadi daya tarik tersendiri. Dalam media film, unsur ini sangat terasa dalam hampir semua jenis film. Yang ketujuh ada bencana dan kriminal. Hal-hal yang berkaitan dan menyentuh kebutuhan dasar manusia seringkali bisa menimbulkan emosi dan simpati khalayak. Misalnya berita bencana alam, pembantaian, kelaparan, dan lain-lain. Yang menyangkut keselamatan hidup manusia menjadi daya tarik khalayak karena keselamatan merupakan prioritas utama manusia. Yang ke-8 ada nostalgia. Hal-hal yang mengungkapkan pengalaman masa lalu, kenangan seseorang baik yang berkesan atau yang tidak menyenangkan di masa lalu biasanya selalu diingat. Acara-acara yang memutar lagu-lagu, nostalgia dapat menjadi pelipur lara bagi khalayak. Dan yang terakhir ada human interest, menyangkut kehidupan orang lain terutama yang menyentuh perasaan peristiwa yang membangkitkan emosi manusia seperti sedih, lucu, dramatis, atau hal-hal yang aneh, semuanya menarik jika dilihat dari segi human interest. Berikutnya ada pandangan tentang efek komunikasi massa. Yang pertama ada efek kuat atau media sangat berpengaruh kuat. Jadi media memiliki efek mempengaruhi dan memerintah yang sangat besar terhadap khalayak. Yang kedua ada efek moderat, di mana media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk merubah sikap, tapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Yang ketiga ada efek terbatas. Jadi teori ini memandang bahwa orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Di era TV kabel, YouTube, dan Netflix memberikan kendali kepada penonton untuk memilih sendiri apa yang mereka mau tonton, kapan mereka mau menontonnya, dan bahkan di mana mereka mau menontonnya.
Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.